Halo semuanya, selamat datang di Free Course dapetin duit lewat bisnis produk digital untuk pemula. Di video ini aku akan share gimana cara aku dapetin 600.000 dalam waktu 5 hari. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman mikir bahwa angka 600.000 adalah angka yang kecil dibandingkan pencapaian yang udah teman-teman capai. Ya kan? Tapi buat aku yang masih merintis ini, buat aku yang masih berusaha mandiri ini, uang segini tuh udah lumayan banget untuk aku hidup selama beberapa hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang udah jauh lebih expert, jauh lebih ahli, boleh skip video ini dulu. Karena video ini aku khususkan buat teman-teman yang masih pemula, masih merintis dan pengen mendapatkan penghasilan tambahan. Itu dulu untuk intronya. Sekarang aku mau perkenalan diri dulu sebelum kita masuk ke materi lebih jauh. Perkenalkan, namaku Teddy Sehan. Aku adalah konten kreator dari akun @jagongonten di Instagram yang sekarang udah berhasil mencapai 120.000 followers dalam waktu kayaknya tuh 2 tahunan deh ini. 2 tahunan aku berkecimpung di sosial media khususnya Instagram. Dimana aku biasanya share tips bikin konten dan editing video. Cuman untuk belakangan ini aku pengen lebih banyak sharing tentang tips bikin konten dan cara memonetisasinya. Nah ini dia beberapa foto-foto waktu aku ngisi webinar online dan workshop offline untuk teman-teman yang pengen lebih go digital dan lebih pengen dapetin penghasilan lewat internet. Jadi apa yang aku sampaikan di sini nggak cuma omong-omong doang, tapi dari yang udah aku alami, udah pernah aku jalani, dari ngisi workshop offline dan online, dan juga mendapatkan penghasilan lewat produk digital. Oke, kita masuk aja ke materinya. Karena ini bakal asik banget. Kita pengen sama-sama belajar untuk membuka wawasan bahwasannya bisnis lewat produk digital adalah hal yang sangat memungkinkan. Oke, kita masuk ke materinya. Sebenarnya apa sih itu bisnis digital atau bisnis produk digital itu sebenarnya apa sih? Nah, secara umum, aku bagi jenis-jenis bisnis itu menjadi 3 bagian. 3 jenis. Yang pertama adalah bisnis produk fisik. Dimana kalau produk fisik berarti kan kita harus memproduksi suatu barang dulu, membuat suatu barang dulu baru bisa kita jual ke customer. Nah, hal utama yang perlu dipikirkan adalah produksinya. Jadi semakin banyak kamu produksi, semakin banyak juga produk yang bisa kamu jual ke customer. Jadi semakin banyak produksi, semakin banyak customer. Harus kayak gitu ya, harus seimbang. Karena kalau nggak seimbang tuh ya kita bisa jadi nggak bisa memenuhi kebutuhan pasar, atau bahkan si pasar ini nggak bisa dapetin barang-barang dari kita. Jadi hal yang paling perlu dipikirkan paling utama adalah produksinya, yaitu tentang bisnis produk. Lalu yang kedua adalah bisnis jasa. Nah, kalau bisnis jasa ini berbeda sama bisnis produk fisik tadi. Di bisnis jasa berarti kita tuh menukarkan waktu atau tenaga atau skill kita dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Contoh sederhananya gini, ada satu contoh yang paling familiar buat aku adalah agensi bikin konten iklan, bikin konten sosial media, itu kan banyak banget ya. Berarti sebagai agensi ini harus menukarkan waktu dan tenaganya dan skillnya untuk memenuhi kebutuhan sosial media dari klien. Jadi semakin banyak kita menukar waktu kita, semakin banyak uang yang kita dapetin dari klien. Simpelnya kayak gitu. Tapi kan kita berarti harus meluangkan waktu yang banyak banget ya. Menukar waktu dengan banyak banget. Apalagi tenaga yang dibutuhkan itu ya banyak juga. Oke, itu adalah untuk bisnis jasa. Nah, beda halnya lagi dengan bisnis digital atau bisnis produk digital. Di mana kita tuh hanya perlu memproduksi satu produk digital ini sekali aja ya. Produksinya sekali aja dengan waktu yang relatif lebih singkat, menukar waktunya nggak sepanjang dan selama bisnis jasa, tetapi langsung bisa kita jual ke banyak orang langsung secara masif. Jadi bikinnya sekali, kita jual langsung berkali-kali. Enaknya bisnis digital tuh gitu. Kita nggak perlu mikirin operasional, nggak perlu mikirin transportasi dan bla bla bla. Cukup dari rumah aja itu bisa dikerjakan. Dari kamarmu sendiri bisa dikerjakan. Karena aku udah membuktikan sendiri selama ini aku ya di ruanganku ini aja. Nggak yang sampai keluar-luar gitu ya. Belum pernah aku mencoba sih. Karena ya aku adalah seorang introvert yang masih sering malu-malu untuk ketemu sama orang lain. Jadi di kamar ini aja, di studioku ini aja, aku udah bisa mendapatkan uang dari bisnis produk digital ini.
Tapi aku nggak pengen muluk-muluk, kita sama-sama belajar dulu aja, step-stepnya apa aja yang perlu dilakukan. Nah, enaknya lagi kalau di bisnis produk digital, apalagi di eranya informasi ini ya, di mana orang-orang tuh membutuhkan banyak banget informasi dan terutama produk-produk edukasi. Kalau teman-teman lihat di sosial media, di iklan-iklan, pasti banyak banget orang yang menjual produk digital dalam bentuk edukasi. Karena core of value-nya dari produk digital ini adalah edukasi sebenarnya. Lebih gampang menjual dalam bentuk edukasi. Nah, tapi mungkin teman-teman mikir kalau aku kan nggak terlalu beredukasi, aku nggak terlalu berpengalaman. Nah, coba teman-teman jawab pertanyaan ini dulu. Karena ini pertanyaan yang paling penting untuk menentukan tujuannya nanti. Terus gimana cara bikin kontennya nanti, jualannya nanti. Kamu harus menjawab pertanyaan ini dulu. Yang pertama adalah, kamu punya pengalaman apa, atau keahlian apa, atau informasi apa yang kamu suka dan kuasai. Nah ini, silakan ditulis dulu di notes-nya masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman tentang menjahit gitu ya. Boleh ditulis apa aja itu, di list dulu beberapa. Terus kalau udah kamu tulis ya jawaban dari pertanyaan ini, selanjutnya bisa jawab ke pertanyaan kedua, yaitu problem apa kira-kira yang sedang dialami oleh market. Masalah apa yang ada di market. Nah, kamu cari tahu itu dulu. Jadi yang pertama kamu pilih dulu, cari tahu dulu pengalaman atau keahlian atau informasi apa yang kamu suka dan kuasai, dan kamu cari tahu juga masalah yang sedang terjadi di market, di sosial media itu kira-kira apa. Nah, kamu tentukan dua ini dulu. Kalau kamu udah bisa kombinasikan ini, kamu pemenang. Karena di situ kamu bisa bikin banyak banget ide-ide konten, ide-ide produk digital yang bisa kamu praktekkan dan dapetin duit lewat sana. Dan enaknya lagi ya, kalau produk digital tuh ya bisa dikerjakan di mana aja. Kalau aku sendiri ya juga mengerjakannya di kantor ini, di studioku ini, di kamar yang biasa ini. Terus bisa dikerjakan dengan waktu yang sangat fleksibel. Karena kita nggak perlu menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan untuk bikin satu produk, nggak perlu. Biasanya sih dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu udah cukup banget untuk kamu bisa bikin produk digital sambil jalan. Oke, sambil jalan ya. Jadi kita nggak harus mikirin yang ngotot banget, karena menurutku tuh nggak sebegitunya lamanya sih. Dan ini ada pengalamanku juga selama bikin 30 Days Challenge. Aku punya pengalaman bikin 30 Days Challenge di YouTube ya terutama. Di situ aku sharing progresku dari yang awalnya nggak terlalu jago ngomong depan kamera menjadi lebih jago ngomong depan kamera. Dan di pertengahan jalannya nih, seperempat jalannya, ini aku memutuskan untuk bikin suatu produk digitalnya, yaitu gimana cara orang lebih jago ngomong depan kamera. Di situ aja aku bisa mendapatkan yang tadi yang aku sebutin ya, 600.000 dalam waktu 5 hari. Karena menurutku menjadi orang yang jago ngomong depan kamera itu adalah penting ya. Apalagi di dunia sosial media sekarang yang banyak banget bermunculan tren-tren faceless media, di mana cuman gambar aja sama tulisan aja, itu kan bikin kita nggak terlalu bisa dipercaya ya. Banyak orang yang gagal ketika bikin faceless media itu yang cuma video terus ada tulisannya doang, banyak yang gagal karena mereka nggak bisa menemukan kredibilitasnya, nggak bisa menunjukkan kepercayaan dirinya, nggak bisa, orang-orang tuh nggak bisa melihat, aku harus trust sama orang ini nggak ya, aku harus trust untuk membeli produk dari orang ini nggak ya. Maka dari itu aku bikin challenge ini, 30 Days Challenge, jago ngomong depan kamera, dan juga produk digitalnya. Biar orang-orang tuh bisa melihat kredibilitasku, bisa percaya dengan apa yang udah aku kerjakan dulu sebelum aku mulai menjual nanti. Dan memang hasilnya tuh memang belum sebanyak orang lain ya, tapi ini udah lumayan banget seperti yang aku udah sebutin tadi di awal, karena uang segini buat aku bisa buat hidup selama beberapa hari ke depan. Nah itu untuk pembukanya dulu ya teman-teman ya. Dari tadi yang apa itu bisnis digital, terus pentingnya sekarang tuh kita sedang ada dalam eranya informasi, di mana kita bisa menjual informasi atau edukasi. Terus enaknya bikin produk digital tuh apa aja. Itu kita bahas di pembuka tadi. Nah sekarang aku mau bahas
gimana caraku menjalankan bisnis ini dari awal sampai sekarang ini, apa aja sih yang aku kerjakan. Sebenarnya simpel aja, ini aku kasih poin-poinnya yang aku kerjakan selama ini, yang aku alami selama ini. Yang pertama adalah aku nggak menjalankan teori yang aneh-aneh, istilah yang belibet, istilah yang sebegitu rumit, sebegitu tingginya. Aku nggak menjalankan kayak gitu. Aku mulai dari langkah yang paling sederhana, yaitu bikin konten dari pertanyaan, 2 pertanyaan tadi yang udah aku sebutin di awal tuh loh. Nah itu bener-bener dijawab dulu. Bener-bener dijawab dulu. Misal, teman-teman nih ya, contoh, aku kasih contoh lagi. Tadi kan aku bilang contohnya adalah penjahit. Teman-teman punya pengalaman menjahit. Dan teman-teman tuh merasa bahwa orang-orang menjahit itu sebenarnya punya masalah bla 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 bla. Bla 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 blanya ini misal ya, yang pertama masalahnya adalah mungkin ya aku kasih contoh aja, ibu rumah tangga yang pengen bikin baju buat bayinya biar lebih hemat. Nah, contoh aja kan baju bayi kan kecil-kecil tuh. Nah, teman-teman bisa bikin nih dari segi kontennya, segi produk digitalnya, nanti bisa dikemas sedemikian rupa. Terus masalah yang kedua mungkin pengen buka bisnis baru dari menjahit tas untuk souvenir. Nah, teman-teman juga bisa bikinin kontennya dan juga bisa bikinin produk digitalnya di situ. Tapi langkah paling sederhananya adalah kita nggak perlu mikirin hal yang rumit-rumit. Nggak perlu mikirin teori yang aneh-aneh. Lakuin aja dulu dari pertanyaan dan masalah yang udah teman-teman jawab di awal tadi. Mulai bikin konten itu ya penting untuk kita membangun kredibilitas, untuk kita membangun traffic untuk datang ke akun kita. Traffic itu berarti orang-orang yang datang dan orang-orang yang datang dan mulai ngeh kehadiran kita. Nah, jadi kita mulai bikin konten dari situ. Langkah awalnya gampang aja. Terus yang kedua adalah setelah teman-teman jalan bikin konten gitu ya, udah beberapa kali bikin konten, kemungkinan 80% bakal tahu apa yang harus dijual. Cari uangnya lewat mana. Nah, ini bakal bisa ketemu idenya kalau udah melakukan langkah pertama tadi, yaitu melakukan dulu. Melakukan secara rutin, secara konsisten, nanti bakal ketemu ide-ide apa aja yang dibutuhkan. Dan di langkah kedua ini emang perlu kita untuk lebih memeras otak kita, lebih mempekerjakan otak kita, biar tahu apa yang harus dijual, apa yang harus dicari duit lewat situ. Oke, itu langkah keduanya. Terus langkah ketiganya, terus kalau udah ketemu sama ide produk digitalnya, ide apa yang harus dijual, kapan kita harus mulai ngejualnya? Nah, ini juga simpel aja sebenarnya. Ketika ada orang yang udah mulai interaksi sama akun kita, interaksinya baik itu DM yang masuk atau komentar yang ada di postingan kita, disitulah teman-teman bisa mulai jualan. Karena dengan adanya interaksi ini berarti orang-orang tuh udah mulai tertarik dengan apa yang disampaikan teman-teman, konten yang dibagikan teman-teman, udah mulai percaya, udah mulai trust dengan apa yang dibicarakan. Itu ya, jadi itu dia langkah simpelnya, 3 langkah sederhananya untuk mulai bikin bisnis ini. Gimana cara aku menjalankannya juga kurang lebih sama seperti itu. Dan satu lagi, tambahan ya ini ya. Terus konten apa mas kira-kira yang sepatutnya aku posting, sepatutnya aku perjuangkan? Nah, mungkin beberapa dari teman-teman juga membingungkan hal itu. Ada yang pengennya cuma video kosongan aja, itu ada tuh. Terus ada juga yang video footage terus dikasih voice over, itu juga ada. Atau bahkan cuma foto doang, itu juga ada. Atau yang keempat, ada yang bikin konten talking head gini, jadi ngomong depan kamera gini. Nah, mana yang paling aku sarankan? Yang paling aku sarankan adalah yang keempat, yaitu talking head, yaitu ngomong depan kamera, dan juga voice over. Tapi aku lebih condong ke talking head aja, ngomong depan kamera gini. Karena di situ kita bisa menambah kredibilitas. Apa pentingnya kredibilitas? Pentingnya kredibilitas adalah ketika orang pengen beli produk kita, mereka lebih percaya bahwa apa yang diomongkan oleh kreator ini itu adalah nyata, adalah bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Jadi nggak cuma yang
cuap-cuap doang tapi nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita bikin konten ngomong depan kamera gini, orang bakal lebih mudah untuk percaya. Ketika orang udah percaya, maka apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, orang lebih mudah untuk membelinya. Lebih mudah untuk mengeluarkan uangnya, merelakan waktunya untuk belajar hal dari kreator yang udah ngomong depan kamera ini. Nah itu ide konten atau jenis konten yang aku sarankan. Nah, mungkin juga teman-teman mulai mikir nih, udah mulai kepikiran, apa ya contoh produknya ya? Produk digital tuh kayak gimana sih? Aku pengen dapat gambarannya. Nah, gambarannya sebenarnya ada beberapa contoh produk digital, tapi ini adalah list yang aku sarankan buat teman-teman yang masih pemula. Yang pertama adalah e-book. Nah, e-book ini itu bentuknya kayak buku digital yang tebalnya tuh ya paling sekitaran 40 atau 20 lah, 20 sampai 100 halaman aja. Jadi nggak yang sampai ratusan halaman. Itu yang pertama yaitu e-book. Harganya bervariasi, bisa dimulai dari harga 60 ribuan. Terus yang kedua adalah template. Buat teman-teman yang mungkin pembahasannya pengen bahas tentang template, cara mengelola keuangan, cara mengatur keuangan untuk rumah tangga, cara mengatur uang untuk bisnis. Nah, bisa masuk ke dalam template ini. Nah, template ini juga bentuknya tuh nanti kayak Excel gitu loh, atau kayak spreadsheet, ya spreadsheet gitu ya. Nah itu, biasanya bentuknya kayak tabel-tabel gitu, yang bisa dijual mulai dari harga 40 ribuan sampai 100 ribuan itu juga bisa. Itu adalah ide buat yang masih pemula. Terus yang ketiga yaitu mini course atau e-course. Nah kalau ini bentuknya lebih advance lagi, tapi harga jualnya juga bisa lebih menggiurkan lagi. Dimana teman-teman bikin video pembelajaran kayak gini. Jadi ada bagian ngomongnya gini, bikin videonya yang udah diurutin berdasarkan materinya, udah diurutin berdasar babnya juga. Nah, harga jualnya bisa dari ya 80.000 sampai 150.000 atau 200.000 juga bisa. Tergantung apa yang sedang dialami oleh market, seberapa dibutuhkannya produk ini. Nah, untuk harganya kan tadi beragam ya, dari 40, ada 60, ada 150, bisa 200 juga. Tapi kita asumsikan aja rata-ratanya adalah 100.000. Rata-rata 100.000 nih ya. Itu harga yang sangat masuk akal banget. Dan kita bayangkan dulu. Kita imajinasikan dulu sama alam bawah sadarnya teman-teman ya. Ya, kita mulai berimajinasi dari angka 100.000 ini. Misal ada orang beli satu aja satu hari. Dan kita kalikan dalam waktu 30 hari ya, dalam 1 bulan. Atau mungkin kalau hari kerja ya 26 lah. 26 hari. Itu udah 2.600.000 rupiah. Itu udah lumayan banget. Dan untuk mencapai satu orang aja yang beli, itu adalah hal yang tidak mustahil untuk dilakukan. Satu orang aja mengeluarkan 100.000 dibandingkan dengan Indonesia yang luas banget ini, yang penduduknya sampai ratusan juta itu ya, itu adalah hal yang sangat tidak mustahil untuk dilakukan. Nah ini ya kita berandai-andai dulu aja. Kalau di UMR Jateng, UMR Salatiga itu ya lebih dari UMR lah berarti ya. Udah lumayan banget. Nah terus kita masuk ke caranya lagi. Aku kasih stepnya lagi. Karena ini aku pengen beneran kasih value buat teman-teman. Caranya biar grow-nya lebih maksimal. Caranya biar berkembangnya lebih maksimal. Apa sih yang harus dilakukan? Simple aja. Kita nggak pakai materi-materi yang sangat belibet itu, teori-teori yang sangat tinggi itu, kita nggak pakai yang kayak gitu. Yang pertama, dan yang paling utama adalah kamu bisa meniru, amati, tiru, modifikasi kreator yang udah sukses di bidangnya. Karena di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada yang original. Nggak ada yang original. Kamu juga boleh niru aku. Dan bahkan aku bisa jadi meniru seseorang. Dan seseorang ini kalau bisa yang dipastikan udah ahli di bidangnya, udah berhasil di bidangnya. Kita contoh di situ. Karena emang nggak ada yang original. Kita mulai dari poin ini karena kita udah tahu bahwa apa yang dilakukan oleh kreator ini udah berhasil, udah bisa dipercaya. Kamu juga bisa meniru aku dengan apa yang udah aku lakukan, ya boleh banget. Karena di dunia ini ya nggak ada yang original, nggak ada yang asli. Semua itu ya dari asli, terus dimodifikasi aja.
Kayak gitu. Jadi ya nggak perlu mikir teori yang belibet-belibet. Fokus sama tujuannya aja. Nah, terakhir. Biar kamu lebih terbukakan ya pikirannya ya. Kalau kamu pengen hasil yang beda, pencapaian yang beda, penghasilan yang beda, tetapi actionmu masih sama aja, itu ya sama aja bohong. Kamu cuma membohongi dirimu. Karena nggak bakal ada yang berubah, teman-teman. Maka dari itu, aku mau bantu kamu. Gimana kalau aku mau bantu kamu, aku bimbing kamu untuk perlahan keluar dari zona nyaman. Zona di mana kamu nggak beraksi. Kita mulai dari step paling simpel aja untuk bisa jualan produk digital. Untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan. Lewat kelasku, yaitu jago ngomong depan kamera. Ya. Karena banyak yang mikir juga ya, berada di zona nyaman itu ya nggak apa-apa. Karena di situ kita bisa mengeksplor diri kita lebih lagi. Tapi menurutku itu bullshit. Karena kalau kita udah berada di zona nyaman, untuk keluar dari situ aja itu pastinya bakal susah. Nah, gimana kalau aku bantu bimbing kamu dari nol melewati zona nyaman ini lewat kelas jago ngomong depan kamera. Kenapa? Karena dengan kamu belajar ini, kamu bisa dapetin banyak manfaat yang lain. Misalnya kamu bisa dapetin attention, bisa dapetin traffic. Bahkan kamu yang nonton sampai detik ini, itu ya karena skill jago ngomong depan kameraku. Nah, di kelas ini, itu kelas yang beda, nggak seperti kelas-kelas lainnya yang menjanjikan keberhasilan instan dalam 30 menit, dalam 1 hari. Itu nggak kayak gitu, aku nggak menjanjikan keberhasilan instan itu. Tetapi di kelasku ini, aku udah menyediakan materi yang sangat terstruktur rapi dari awal sampai akhir dengan tugas-tugas yang nyata, yang bisa kamu praktekkan juga. Jadi kita perlahan bisa keluar dari zona nyaman ini. Nggak cuman berdiam diri, nggak melakukan apa-apa, tapi pengen hasil yang beda. Nggak kayak gitu. Jadi di kelas ini aku akan ajari kamu step by step apa aja yang perlu dilakukan untuk bisa lebih jago ngomong depan kamera. Kalau udah bisa jago ngomong depan kamera, nanti ya bisa lebih trusted, bisa lebih kredibel dengan apa yang diomongkan. Nah, di kelas ini juga bakal ada grup support, di mana aku ada di dalam situ buat bisa saling sharing. Kalau kamu punya progres sesuatu, boleh di-sharing di sana. Nanti aku dan tim juga bakal mengkoreksi apa aja sih yang perlu diperbaiki, apa aja sih yang bisa diperbaiki dari apa yang udah kamu kerjakan. Dan grup ini punya goals juga buat kamu yang masih nggak pede, yang masih malu-malu. Baik itu kamu masih seorang introvert juga kayak aku, bisa lebih jago ngomong depan kamera. Bisa menghilangkan bisa menghilangkan canggung, bisa menghilangkan grogi. Di kelas ini aku akan bantu kamu dan bimbing kamu mulai dari nol. Oke, jadi segitu dulu untuk free course kali ini. Udah saatnya kita keluar dari zona nyaman. Ini adalah eranya informasi. Jangan sampai ketinggalan untuk dapetin uang, dapetin duit lewat bisnis produk digital. Nah, nextnya aku juga bakal kasih value ke kamu, gimana cara bikin produk digital dari nol gitu ya, gimana caranya dengan bantuan AI, karena ini bakal menarik banget. Tapi buat kamu, biar lebih kredibel, bisa dipercaya, bolehlah ikutan kelasku dulu, nanti aku bimbing dari nol. Buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung cek linknya di deskripsi dan di komentar, atau di sekitaran video ini juga bakal ada linknya. Selamat belajar ya nanti ya, kita bakal ketemu di kelas. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Semoga kamu bisa mendapatkan insight baru, bisa mendapatkan manfaat juga dari video ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di kelas kalau buat kamu yang pengen daftar.